Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, kau pandang bentuk dan rupaku, engkau membuatku terbang dalam pencobaan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, engkau mengasihiku dengan segenap hati, seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
sebab kau Bapakku yang baik. Sekali katakan, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewat ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang, sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku,
berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. 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 Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami siapkan hati kami hidupkan hati kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Nggak kedengar? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Esther. Selamat Tian. Baik. Silahkan. Ada yang mau sharing pagi ini? Dari radio? Salam juga yang di radio. Enggak ada? Ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi. Salam Pak Dedi. Kalau muncul di radio. Baik, ditahan ya. Nggak ada yang mau sharing ya? Ayo Bes. Atuin. Oke, mari kita lanjutkan. Cek satu. Suaranya oke ya? Baik. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak Roh Kudus bekerja, semakin banyak mereka memperoleh keyakinan, dan semakin banyak mereka mengalami. Semakin banyak mereka, semakin banyak mereka mengalami, semakin mereka merasakan kedalaman misteri pekerjaan Tuhan. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak mereka memahami. Mereka merasa bahwa kasih Tuhan begitu besar, dan mereka merasa mantap serta tercerahkan dalam batin mereka. Jadi yang dikerjakan itu di dalam ya. Mereka memiliki pemahaman tentang pekerjaan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang di dalam dirinya Roh Kudus sedang bekerja. Beberapa orang berkata meskipun tidak ada firman baru,
dari Tuhan, aku tetap harus menggali kebenaran lebih dalam. Aku harus bersungguh-sungguh mengenal setiap hal dalam pengalaman nyataku dan masuk ke dalam realitas firman Tuhan. Nah, itu yang mengalami kedalaman pekerjaan Roh Kudus gitu. Ya. Semakin dalam mereka masuk gitu katanya ya. Semakin banyak mereka mengalami. Semakin banyak mereka merasakan. Semakin mereka melihat pekerjaan dalam batin mereka gitu. Gitu ya. Ini sebetulnya ini menerjemahkan tentang apa yang disebut Tuhan berbahagialah. Gitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gitu. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan di dalam batin. Gitu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan luar gitu. Makanya langsung Tuhan mengatakan pertama kali itu berbahagialah gitu. Jadi di situ hebatnya saudara. Disitulah uniknya Tuhan itu saudara. Dan untuk keadaan seperti ini saudara, Tuhan itu seperti tidak mempedulikan yang lain gitu. Jadi Tuhan tidak menyuruh saudara meninggalkan hadiratnya gitu. Untuk pergi ke sana kemari gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar Tuhan hanya mau kita fokus kepada Dia gitu. Karena pekerjaan ini timbal balik gitu. Ketika Dia benar-benar melihat kita itu bisa memandang ke dalam kedalaman hatinya, maka disitulah letaknya Dia itu dipuaskan. Kepuasannya itu kan bukan sifat egois. Kepuasan Tuhan adalah ketika melihat ciptaannya itu dipuaskan. Itu sebetulnya kepuasan Dia. Jadi kalau Dia itu seperti menasehati, seperti menegur, seperti menghukum, itu bukan karena Dia itu tegas, bukan. Bukan karena Dia itu berkuasa. Bukan, sama sekali tidak ada di situ. Tidak ada di dalam Tuhan seperti itu. Dia bukan seperti pemerintah dunia ini, saudara, yang bengis ketika diberikan kuasa. Enggak. Dia tidak seperti itu. Dia membiarkan ciptaannya ini kayak mengekspresikan apa adanya gitu. Seperti ciptaan yang lain gitu. Mereka bisa hidup gitu. Mereka bisa menjadi penolong bagi sesamanya gitu. Misalnya seperti pohon yang lebat gitu, yang besar gitu. Dahan-dahannya itu menjadi tempat bertengger burung-burung gitu, membuat sarang di sana. Sementara di bawahnya bisa manusia berteduh juga gitu. Jadi dari ciptaannya itu saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu gitu. Bagaimana sih sebetulnya aslinya Tuhan itu? Ketika tanah menghasilkan
ketika mungkin di tengah, kalau di bagian atasnya gitu ya, di mana tanah itu memberikan dirinya untuk dimakan gitu, di mana akar-akar menyerap. Kalau kita lihat, sebetulnya sistem yang Tuhan buat adalah demi kelangsungan hidup segala makhluk gitu, secara khusus manusia gitu. Diberikan kepintaran supaya bisa mengelola, menjadikannya indah. Kalau kita lihat di taman-taman misalnya, ketika dibuat itu menjadi indah, itu adalah karena rancangan manusia gitu. Dan demi manusia juga. Jadi Tuhan itu justru Tuhan yang apa ya? Dia itu kayak tidak memasuki area kita manusia ini, saudara. Dia itu satu pribadi yang sangat menghargai manusia itu sesuai dengan yang dia ciptakan. Walaupun kita itu ciptaannya gitu. Tapi dia membiarkan dirinya seolah-olah tidak memiliki kita gitu. Jadi ketika dia menyuruh kita beribadah kepada dia gitu, menyembah dia, semata-mata adalah demi kita. Ya. Makanya saudara, perempuan yang pendarahan itu, kenapa dia bisa menarik Tuhan gitu? Kenapa dia bisa menggerakkan Tuhan gitu? Kenapa dia kasih perumpamaan Tuhan itu seperti jauh seperti hakim yang lalim itu, yang membenarkan orang yang terus datang kepada dia? Ketika seseorang terus datang kepada Tuhan bertalu-talu, padahal mungkin pada kasus itu dia salah. Sekalipun dia salah katanya gitu, maka demi dia tidak menyusahkan, daripada dia menyusahkan aku, lebih baik aku tolong dia segera. Jadi begitu kita melihat, jadi begitu walaupun dia menyampaikan firman yang baru, cobalah lihat bagaimana tetap orang-orang Yahudi tetap dengan Tauratnya, agama-agama lain tetap dengan agamanya, orang-orang Kristen tetap dengan kepercayaannya. Padahal dia sudah bergerak, padahal dia sudah berfirman, menyampaikan firman yang baru gitu. Ketika kita itu kadang ketika serius, dia punya waktu untuk kita, memberikan dirinya untuk kita. Tetapi di saat kita rasanya mengabaikan dia, melupakan dia, dia biarkan kita gitu. Dibiarkan kita untuk sejangka waktu menjalani jalan kita. Karena dia tunggu kita sampai kita itu capek gitu. Sampai kita itu lelah gitu. Sampai umur kita sekian. Habislah daya kita gitu. Habislah kekuatan kita. Kekuatan manusia. Lalu diam-diam kita mulai merenung tentang arti hidup ini. Dari manakah kita mengetahui arti hidup kita? Bukankah dari Tuhan? Tetapi apakah Tuhan memaksakan supaya kita
mendengarkan dia. Tidak sama sekali. Dia benar-benar Tuhan yang unik bagi setiap orang. Sekarang saudara, perkataan ini saudara bagi saya indah ya. Tuhan yang unik. Meskipun Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya dan tersembunyi dari setiap manusia, dan meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ada kalanya orang mengalami beberapa pemurnian secara batiniah, tetapi Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Lihat ini saudara. Tahukah saudara ketika dia ini bicara, ketika dia kadang-kadang dia berbicara, dia sendirilah Tuhan itu. Kadang-kadang dia berbicara, dia sebagai orang ketiga yang menjelaskan tentang Tuhan. Jadi perhatikan saudara, pengajaran ini indah sekali. Perpaduan antara Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan itu sendiri kan bisa berbicara. Ya, kita manusia kan sama seperti pribadi ini, saudara. Sama seperti orang ini. Dia kan, orang ini kan sangat sadar sekali. Tak ada gunanya aku hidup dengan caraku sendiri. Aku terus memberikan diriku ini. Aku terus belajar taat. Kan gitu kan pikiran dia. Sama seperti pikiran kita. Tapi karena dia itu terus dengan tekun gitu ya. Jadi siapapun dia yang bisa mengatakan pribadi seperti ini, dialah Tuhan itu gitu. Saudara, dari mana kita bisa kenali Tuhan itu, saudara? Dari orang yang bisa menjelaskan seperti ini, saudara. Gak ada saudara temukan gitu. Dan ketika nanti saudara mengalami keadaan seperti ini, saudara akan mengalami apa namanya watak Tuhan itu sendiri, kerendahan hatinya. Gitu. Saudara kan bisa merasakannya. Jadi saudara akan tahu tentang orang ini gitu. Ya, hebat sekali. Jadi ketika dia mengatakan ini saudara, coba nanti saudara renungkan ya perkataan ini saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. Meskipun Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya dan tersembunyi dari setiap manusia, dan meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ada kalanya orang mengalami beberapa pemurnian secara batiniah. Pemurnian secara batiniah itu gini saudara. Dia sudah menderita sekali gitu. Dia ingin apa ya? Kayak saya yang saya bilang dulu. Tuhan, capeklah kayak gini terus gitu. Buat kayak sesuatu yang membuat saya itu bisa gak seperti inilah. Tidur di dalam, sampai tidur, sampai panas punggung, keluar gitu. Batuk-batuk lagi gitu. Kayak gak ada harapan gitu. Buatlah Tuhan gitu. Lalu saya merasakan gitu. Saya nangis gitu ya. Gitu. Tapi ada kalanya saudara, ketika terjadi pemurnian itu benar-benar hampa gitu. Itu namanya pemurnian batiniah. Ada banyak kita mengalami seperti itu dalam keadaan tertentu gitu. Kadang-kadang kita ngerti kenapa sih aku harus mengalami seperti ini gitu. Gak dijelasin lagi gitu sama Tuhan gitu. Tertunggu lama hampa gitu. Orang-orang yang mengalami penganiayaan. Nah, saudara, dikatakan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ada kalanya orang mengalami beberapa pemurnian secara batiniah, tetapi Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Jadi kan dia bilang, Tuhan belum sepenuhnya.
Kan kadang-kadang kan dia bilang begini, aku. Kan kalau dia bilang aku itu, kita mesti melihat itu Tuhan gitu. Tuhan yang bicara. Tapi kalau ini kan dia sebagai orang ketiga yang mengatakan Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Dia sedang menerangkan di situ. Perhatikan ya. Jadi saudara juga mesti memperhatikan setiap kali ketika saya bicara gitu. Saudara juga mesti memperhatikan hal-hal itu. Karena kan ceritanya kan gini. Tuhan sedang menampakkan diri bagi kita. Saudara, kalau ada orang yang berani bicara seperti ini, kan boleh dikatakan kan itu aneh gitu. Ya kan? Kan itu sesuatu yang sangat riskan. Itu sesuatu yang sudah menyentuh daerah apa ya? Daerah penyesatan kira-kira begitu. Area penyesatan. Itu sudah memasuki area-area itu, saudara. Dan tentu banyak juga orang yang tertipu di situ. Karena apa? Belum mengalami penghajaran. Belum mengalami bagaimana namanya. Apa kamu nggak meninggalkan aku juga? Belum mengalami pemurnian. Tidak menguji setiap roh. Karena iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Makanya sampai Paulus bilang, kalau ada orang yang beritakan berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dia itu dari malaikat katanya. Malaikat dari surga katanya. Waduh. Itu karena pada waktu itu mungkin banyak orang yang menyombongkan diri. Dengan penglihatan-penglihatan yang wah-wah gitu. Makanya dia tegaskan di situ. Nah, apakah saya tidak takut di area itu? Takut juga, gentar juga. Tetapi siapa yang berani menerangkan kepada kita? Siapa yang mau memberikan dirinya menerima Tuhan yang tidak pernah dijelaskan orang kepada kita? Karena memang tidak ada yang bisa menjelaskan kalau bukan Tuhan itu. Dari mana kita dengarkan Tuhan itu bicara langsung kepada kita? Dari mana kita tahu? Dari mana? Seperti saya katakan berkali-kali, saya nggak pernah berjumpa dengan orang ini. Saya bahkan tidak tahu siapa dia. Sampai hari ini. Bahkan mungkin orang yang mengatakan, oh dia si ini, siapa namanya gitu. Saya tidak pernah selidiki itu, saudara. Entah siapa namanya. Bagaimana asalnya. Tapi yang saya tahu, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi benar-benar saudara, melihat keindahan Tuhan dalam orang ini. Seperti kita melihat keindahan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Iya. Bagaimana kita ditaklukkan. Bagaimana rasanya kita itu. Jadi ketika dia berkata-kata ini saudara. Ini benar-benar. Kalau bukan karena dialaminya. Gak mungkin dia bisa bicara seperti ini. Gak mungkin. Itu sebabnya walaupun baru sedikit saya mengalaminya. Kalau saya bisa menjelaskan kepada saudara. Itu benar-benar anugerah. Itu benar-benar satu keajaiban. Kalau kita benar-benar setiap hari seperti kita merasakan tetesan embun pagi gitu. Kita bisa merasakan kebahagiaan setiap pagi gitu. Kita bisa merasakan kesegaran setiap hari gitu. Lama-kelamaan mata kita ini semakin jelas melihat, semakin terang.
Lama-kelamaan semua yang difirmankan oleh Tuhan itu bisa kita alami gitu. Iya. Bahkan hebatnya, baru ketika diucapkan saja saudara sudah mengaminkannya dalam hati saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena di pikiran kita sudah terbangun satu sistem. Sistem apa saudara? Firman Tuhan. Bukankah Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kita? Bukankah kalau ada orang yang suci hatinya, bukankah mereka akan melihat Tuhan? Bukankah ketika saudara mendengarkan setiap perkataan ini, bukankah seperti saudara mendengarkan Tuhan yang mengajari kita, yang berbicara kepada kita? Karena di dalam setiap perkataan itu ada kasih, ada perhatian, ada dorongan, ada nasihat, ada kebahagiaan saudara. Ada sukacita, ada kehidupan yang mengalir, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah, ada terang. Apalagi mau kita sebut? Tetapi selama ini saudara, orang mengajarkan firman Tuhan sebagai satu doktrin. Dan bila ada orang yang berbicara lain daripada doktrin mereka, maka mereka akan menganggap itu sesat. Sampai kapan saudara seperti ini saudara? Sama-sama Kristen bisa beda doktrinnya. Iya. Bisa beda dan bedanya itu cukup fatal saudara. Padahal saudara dari setiap doktrin yang ada itu terdapat banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Tapi mereka tetap ada di sana. Tidak berani menerima satu kebenaran. Itu baru doktrin. Satu agama. Bagaimana dengan agama lain? Coba lihat saudara. Selalu terjadi peperangan satu dengan yang lain. Karena menganggap agamanya lebih baik daripada agama yang lain. Apakah Tuhan bisa dipisahkan lewat agama? Dengan doktrin? Apa bisa dipisahkan? Tapi saudara, Tuhan membiarkan itu. Sampai apa saudara? Sampai generasi itu berlalu. Sampai nanti ketika mereka masuk ke dalam kekekalan. Kalau di umur 40, 50, wah mungkin masih strong. 60, sesudah dia mencapai apa yang diinginkannya. Ya mungkin pelayanan besar, jemaat yang banyak. Wah punya ministry ini, ministry itu. Barulah gitu. Barulah mulai melihat dirinya gak punya teman lagi. Kenapa? Dia terlalu tinggi. Dia gak bisa turun lagi ke bawah. Dia mulai merasa hampa. Dia mulai menyenangkan dirinya. Ketika tiba-tiba dia merenungkan tentang hidup. Setelah nanti ini, apa yang akan aku alami? Kalau nanti aku meninggal, bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana nanti pelayanan ini? Kepada siapa aku teruskan pelayanan ini? Lalu dia melihat teman-temannya, mungkin bapak-bapak rohaninya, mungkin pendeta-pendeta di atasnya. Ketika dia melihat hidup mereka di akhir hidup mereka. Bagaimana mungkin anak-anaknya bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana ingin memperebutkan. Dia lihat kehidupan itu kan kelihatan semua. Dia mulai bertanya. Ya. Puji Tuhan saudara. Kita berani saudara. Puji Tuhan kita berani mendengarkan perkataan yang baru.
walaupun rasanya itu berat. Mungkin kalau saya tidak tutup chat di ini kita saudara, di YouTube kita saudara, mungkin wah kadang-kadang kalau mendengarkan itu rasanya pengen jelaskan, tapi rasanya belum gitu ya. Karena apa saudara? Ada gunanya saudara. Karena hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran lah yang akan bisa dipuaskan. Orang-orang sombong yang tidak datang dengan kerendahan hati akan dibiarkan oleh Tuhan. Dia menjaga dirinya. Makanya dia lebih suka kepada orang-orang yang sederhana, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Dia mendatangi mereka. Tapi banyak juga orang-orang pintar yang datang diam-diam. Banyak juga orang-orang kaya yang datang diam-diam. Dia lihat ketulusan hati mereka. Lihat. Tetapi Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Coba saudara, yang jadi pertanyaan, gimana Tuhan bisa meninggalkan manusia? Memang akan ada masanya dikatakan Tuhan meninggalkan manusia. Tahukah saudara? Kan Tuhan gak mungkin meninggalkan manusia. Tapi kenapa dia bisa meninggalkan manusia? Karena firman-Nya. Dia benar-benar sekali mengatakan begini. Sekali dia mengatakan dalam firman-Nya, dia bersembunyi. Yesus sendiri bisa tidak melihat Tuhan, tidak melihat Bapaknya. Bayangin. Iya kan? Berarti itu nyata. Padahal sebetulnya kan Tuhan gak bisa meninggal. Karena kan dikatakan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia memenuhi segala sesuatu. Lalu gimana caranya dia meninggalkan kita? Kemana dia pergi? Tuhan bilang, ke tempat aku pergi, kamu tahu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ katanya. Wah, iya kan? Kalau dia pernah mengucapkan itu saudara, berarti sebetulnya dia tahu di mana Tuhan itu gitu. Tapi saudara, dia boleh mengalami karena dia manusia. Itulah yang membedakan anak dengan bapa. Makanya selalu dia bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Sekalipun seluruh kepenuhan dia ada di dalam aku, tapi Bapakku lebih besar daripada aku. Itu sebabnya ada firman, pada mulanya adalah firman. Gitu loh saudara. Ya kan? Kalau enggak tidak akan ada itu saudara. Tuhan itu ketika dikatakan pada mulanya adalah firman. Wah itu hebat sekali loh saudara. Allah itu saudara. Kalau kita mau tahu. Jadi Allah itu sebetulnya yang selama ini kita kenal. Oh Allah itu. Allah yang kita sembah. Tidak sekecil itu Allah itu saudara. Tidak sesederhana itu. Allah itu tidak ada namanya. Makanya dikatakan aku adalah aku.
Ketika dia mengatakan pada mulanya adalah firman, itu benar-benar kita sedang dibawa kepada satu realitas yang lain, kepada satu pengertian yang lain yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Gak ada yang bisa menerangkan pada mulanya adalah firman, kecuali Tuhan itu. Gak ada siapapun berdiri dari zaman dulu sampai zaman hari ini. Tidak ada. Dan Yesus pun tidak sanggup membuat murid-muridnya itu menjadi pintar, kan? Makanya dia bilang, alangkah lambannya kamu. Orang dia yang ngajarin di mereka kok. Alangkah bodohnya kamu ini, katanya. Lah, orang dia yang ngajarin, orang dia gurunya gitu. Masa dia bilang kayak gitu sama muridnya? Dia kan sedang menyatakan itu kepada dirinya, kan? Betul nggak? Kan kalau kita pikir, kenapa dibilang dia muridnya bodoh gitu? Kan kalau murid bodoh berarti kan gurunya yang tidak tahu bagaimana cara mengajarnya. Kan logika manusia kan begitu, kan? Pada akhirnya semua murid-muridnya meninggalkan dia. Seolah-olah gagal, kan? Kalau kita mau berusaha menjadi lebih baik daripada Yesus kah? Oh saudara, ketika dia mengucapkan, Bapa, permuliakanlah anak. Oh saudara, itu satu siksaan di dalam batinnya, saudara. Jadi dia memiliki satu kepribadian yang sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu juga lah yang dialami oleh para nabi-nabi Tuhan. Ketika perintah yang akan mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan logika manusia. Ya. Ketika kita mengalami sesuatu, saudara pikir saudara, ketika melihat kita selama boleh dikatakan 14 tahun, kita memasuki 15 tahun. Sebentar lagi. Dengan kondisi seperti ini, saudara, nggak pikir rasanya gimana gitu ya? Saudara, tinggalin. Kita tetap jalani. Ketika kita sudah seperti itu, dia hibur kita. Jangan kemarin saudara, orang sampai bernatal di sini, itu satu penghiburan saudara. Ya, bayangkan ikut gembalanya, seluruh para pelayan-pelayannya. Coba. Kita boleh melihat mereka, bagaimana mereka tidak bersungguh-sungguh sekalipun mereka tidak bisa pakai tempat mereka gitu. Pendetanya juga begitu. Bagaimana kita melihat ibu pendetanya mengalami satu penyakit yang ya kalau mau disembuhkan bisa berapa miliar gitu loh. Dari mana uang? Mungkin kita bisa melihat mereka banyak, mereka kalau beribadah mungkin banyak. Ya kan? Dengan segala fasilitas gitu. Tapi begitu melihat keadaan itu, gimana? Siapa yang lebih berbahagia sebetulnya? Tuhan tunjukkan. Tapi di waktu lain saudara, dia seperti membuat kita itu gimana ya? Kita mau lari gak bisa. Itu seperti Tuhan Yesus saudara. Coba saudara lihat. Dia pengen sekali saudara ngajar murid-muridnya itu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya ngalami Tuhan. Tapi mereka gak sampai-sampai. Itu kan yang membuat dia alangkah lambannya kamu inilah gitu. Sampai berapa lama aku harus bersama dengan kamu, katanya kan gitu kan.
Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Cobalah bagaimana saudara. Cobalah tempatkan diri saudara seperti Tuhan Yesus. Coba bayangkan bagaimana dia hidup. Ini gak salah loh saudara. Karena dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lihat aku berdiri di muka pintu. Barang siapa yang bukanya aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Bahkan aku akan bawa Bapakku. Dia bawa katanya. Itu firman semua. Dan dia bisa membuat kita memahaminya dengan imajinasi kita. Ya, dia bisa buat itu. Karena memang dari situ kita melihat kebenarannya. Tentu perjalanan yang sudah kita lalui sudah panjang, saudara. Untuk bisa sampai kepada pengertian itu. Mungkin orang tidak akan mengerti. Karena apa? Mereka belum menerima Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mereka terus dalam pengertian. Di dalam Tuhan baru pertama kali datang. Mereka tidak pernah percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Mereka tidak pernah percaya. Macam mana mereka mau bisa menerima Tuhan itu? Macam mana mereka bisa punya pengertian seperti itu? Gak bakalan bisa. Sama seperti orang Yahudi. Gak bakalan bisa memiliki pewahyuan seperti yang kita miliki. Karena mereka belum menerima Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Mereka tidak menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bukankah mereka akan terus dikejar-kejar, saudara? Bukankah mereka harus mengalami dari generasi ke generasi, saudara, di mana mereka menjadi objek kebencian seluruh dunia? Ya. Bahkan mereka yang mau hanya memiliki satu tempat yang kecil itu pun mereka nggak bisa. Kalau dari segi kekayaan, mereka punya uang yang sangat banyak untuk bisa membeli satu negara. Tetapi tahukah saudara? Karena ketegar-teguhan mereka, maka di dalam pikiran mereka cuma satu, tempat tinggal kamu cuma di sana, Yerusalem. Bayangin saudara. Oh, mereka bukan orang miskin. Mereka orang hebat. Mereka orang kaya. Mereka orang yang sangat pintar. Apakah mereka bisa semena-mena? Gak bisa mereka. Ada Taurat. Kalau mereka menerima Yesus, kalau mereka percaya Yesus, tentu kan mereka akan mengikuti perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mereka bisa enggak? Ahli Taurat enggak bisa. Enggak bisa. Makanya saudara, ketika Tuhan yang Maha Kuasa berkata, nasib manusia sudah ditentukan. Engkau tidak dapat memberontak terhadap nasib. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terus ingin mengatur nasibnya? Mereka tidak akan pernah menerima perkataan itu. Nggak bisa. Maukah engkau mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidupmu? Sampai kapan kamu terus begini? Orang akan terus berjuang, saudara, untuk dia bisa survive. Gak pernah bisa menerima ini loh, sudah Tuhan tentukan. Ngapain mesti kita lawan? Sayang sekali saudara, di situ permasalahan kita, saudara. Kita tidak bisa menemukan kebahagiaan, kita tidak bisa menemukan ketenangan. Ketika kita berusaha melawan takdir kita.
Tuhan sudah tentukan. Artinya saudara, Tuhan berdaulat atas semua. Ketika dikatakan saudara, dan ditinggalkan katanya tadi saudara, Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Ketika kita mendengarkan perkataan itu sekarang saudara, tahukah saudara, kita akan mengalami satu masa di mana apa yang dikatakan tentang kita ditinggalkan, kita itu akan bisa merasakannya. Itu satu penderitaan saudara. Makanya sering ketika saya bilang sama saudara, ketika saya, udahlah Tuhan aku kerja aja lah gitu. Itu benar-benar tulus saudara. Saya siap kok Tuhan. Sudahlah, lebih baik begitu daripada kayak gini terus gitu. Tapi kan itu kan karena saya tidak mengenal Tuhan kan. Saya bilang Tuhan itu pemelihara hidup saya. Tapi ternyata ketika diuji, saya nggak percaya kan. Dia nggak menjanjikan sesuatu, dia cuma bilang, kamu pikir aku memelihara kamu hanya kalau kamu kerja? Iya, mana buktinya gitu loh. Tapi ketika sudah mendengarkan perkataan ini saudara, dia diam. Tapi ketika saya bisa menenangkan hati saya nangis gitu. Pertolongan datang saudara. Diam-diam. Iya. Sampai dengan hari ini saudara. Selalu seperti itu. Ya, Tuhan sudah menetapkan. Tuhan menuntun kita hari demi hari saudara. Dia sangat nyata di antara kita. Jika seseorang tidak dapat mempertahankan kebenaran yang harus mereka laksanakan, mereka tidak akan memiliki pekerjaan Roh Kudus. Lihat ya, jika seseorang tidak dapat mempertahankan kebenaran yang harus mereka laksanakan, mereka tidak akan memiliki pekerjaan Roh Kudus. Selama masa pemurnian mengenai Tuhan tidak memperlihatkan dirinya, jika engkau tidak memiliki keyakinan tetapi malah meringkik ketakutan, jika engkau tidak berfokus untuk mengalami firman-Nya, ini berarti engkau sedang melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Artinya apa saudara? Ada ujian di mana Tuhan meninggalkan seseorang. Ada ujiannya. Ujiannya adalah untuk membuktikan apakah engkau punya pegangan. Ya. Ketika guru kita meninggalkan kita, saudara. Gimana saudara dulu kita? Ketika kita mengantarkan ke peristirahatannya. Ya kan? Aku kuburkan engkau di sini. Ditanam katanya di situ. Akan menghasilkan. Selanjutnya. Akhirnya kita harus merelakan semua
yang kita dulu anggap sebagai pegangan kita. Tuhan berbicara lain, saudara. Dia berbicara yang lain kepada kita. Siap nggak engkau merelakan itu? Engkau mungkin kemarin punya pegangan yang kamu bisa pegang gitu. Engkau bisa melihat pribadi yang bisa engkau pandang. Tapi sekarang, saudara, ketika saya menyampaikan firman di retreat itu, saudara ya, itu pertama dan saya terakhir. Dan saya yang lebih duluan, saudara. Jadi saya pembuka retreat itu, saudara, khotbahnya. Iya. Dan nanti dari situ mereka akan melihat arahannya kemana. Saya ingat, saudara, ketika saya menyampaikan, hambaku Musa telah mati dan engkaulah yang akan memimpin, katanya. Saya bilang itu sama mereka semua. Gak berani dong saya. Dan benar-benar, saudara, jalan Yosua berbeda dengan jalan Musa. Jalan kita berbeda dengan guru kita. Coba lihat perjalanan kita. Seperti itulah dulu juga ketika saya meninggalkan tempat kita yang nyaman dulu, saudara. Iya. Apakah kita nggak mengalami hal-hal yang indah di situ? Kita mengalami hal yang luar biasa. Saya benar-benar mengalami pertumbuhan di situ. Ya. Dan Tuhan harus suruh keluar dari situ. Memang nggak nyaman, dibuat nggak nyaman. Hampir. Jika engkau tidak berfokus untuk mengalami firman-Nya, ini berarti engkau sedang melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Nantinya engkau akan menjadi salah seorang dari mereka yang akan dicampakkan. Ini peringatan, saudara. Saudara pernah sering mendengarkan kata dicampakkan? Campakkan di dalam Alkitab. Ada banyak ya. Kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil, lebih baik dia itu dilemparkan. Dia diikatkan ke batu dan dilemparkan ke laut. Itu. Lalu orang yang tidak mengembangkan talentanya itu, campakkanlah dia ke tempat yang gelap, katanya. Disitulah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Orang takut dicampakkan. Tapi kalau sudah lihat di sini, saudara, siapa yang akan dicampakkan? Apakah ini berbicara kepada orang luar? Tidak. Karena mereka sudah mengalami. Dan mungkin menurut kita lebih enak mereka. Tapi kalau begitu kita masuk ke tempat yang lebih dalam, kita akan melihat kehancuran mereka. Coba saudara, perhatikan saudara. Perhatikanlah para hamba-hamba Tuhan yang hebat itu. Perhatikanlah. Kalau engkau masih diizinkan hidup melihat itu semua, engkau akan melihat kehancuran mereka. Orang-orang yang mengandalkan, yang terus bisa mungkin membodohi jemaatnya. Gitu. Ya, mungkin memaksa jemaatnya. Mungkin membuat mereka kayak raja gitu. Engkau akan lihat. Engkau akan lihat betapa sedihnya orang-orang yang tidak mau merendahkan diri. Mereka bilang, oh kita mesti menyembah Tuhan Yesus.
sementara mereka tidak sama dengan Tuhan Yesus. Macam mana, saudara? Bukankah Tuhan akan sangat marah dengan orang itu? Marah dong. Aku saja gurumu, mencuci kakimu. Bagaimana engkau menjadi bos terhadap saudara-saudaramu? Iya, saudara. Dengan rumah yang tinggi, megah, luar biasa gitu. Siapa yang berani datang ke sana? Ketika dia membiarkan mungkin, wah kalau jemaat yang ini, wah udahlah untuk yang itu, yang anak buah lah melayani itu. Wah kalau yang statusnya tinggi, baru saya. Saudara akan lihat kehancuran ketika kau masuk ke dalamnya. Tetapi sekarang saudara, firman ini bagi kita. Nantinya engkau, bukan orang lain. Orang lain gak mendengarkan perkataan ini. Tapi kita mendengarkan perkataan ini. Jadi jika engkau tidak berfokus untuk mengalami firman-Nya, jika pada masa dikatakan tadi, saya ulangi. Jika pada masa di mana Tuhan meninggalkan engkau, tapi engkau malah meringkik ketakutan gitu. Jadi masa ketika Tuhan meninggalkan itu justru masa di mana kita itu berfokus untuk mengalami Tuhan lewat firman-Nya. Ketika dalam keadaan seperti itu, kau takut enggak? Engkau khawatir enggak? Apa engkau tidak bangkit gitu? Apa engkau tidak menyadari keadaanmu? Apa engkau membiarkan begitu saja keadaan itu? Apa engkau pikir itu bukan satu tantangan kepadamu? Dan dia mengharapkan engkau bisa menenangkan dirimu. Kalau tidak, dikatakan engkau nantinya akan dicampak. Ya, jadi pilihan kita itu untuk mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah paksakan kita. Justru lewat keadaan seperti itulah kita jadi tahu jalan masuknya. Iya. Kalau kita nggak mengalami semua selama 15 tahun ini, saudara. Kalau kita tidak mengalami semua itu, saudara. Bagaimana rasanya hati kita, aduh, ketika ditinggalkan. Ketika disalahartikan. Ketika kita mengajarkan kesederhanaan. Sudah. Lihat, saudara. Waktu berjalan terus. Tapi saudara, kata dicampakkan ini, percayalah saudara. Semua orang ditaklukkan. Iya. Jadi sekalipun rasanya engkau dicampakkan, engkau gak bisa lari dari Tuhan. Gak bisa juga. Karena prinsipnya ketika engkau berbalik kepada Dia, tetap dari jauh, namanya nggak bisa kita bilang kita ini ciptaan loh, kita ini anak. Emang kita bisa punya yang lain siapa gitu? Sementara dia katakan objek penghukumannya cuman iblis. Manusia tidak. Manusia adalah objek penyelamatan. Itu dua hal yang sangat berbeda jauh. Makanya itu yang akan membuat orang itu menderita. Jadi begitu mengingat dulu begitu dia bersama dengan Tuhan dulu ketika awal gitu. Dia mungkin ingat masa-masa dia mencari Tuhan, dia ingat keindahan itu. Tapi begitu dia menjadi kaya,
hilang semua. Karena apa? Sudah ada yang menghibur dia, kekayaannya. Dia bisa menikmati. Seperti itulah Salomo ketika diizinkan menikmati. Itu benar-benar satu penderitaan, saudara. Penderitaan di tengah-tengah bergelimangan harta. Dia merasakan kesepian yang sangat luar biasa. Bahkan para nenek moyang dia meninggalkan dia. Bahkan ayahnya Daud gitu. Di alam roh itu ketika melihat itu. Bayangkan betapa sedihnya dia gak bisa menolong anaknya sendiri. Begitu dia melihat, bagaimana lah coba sampai dia itu, gimana ya rasanya sampai dia itu, punya setiap anak raja itu istrinya dia, bayangin. Gimana caranya? Oh, dia pikir itu mungkin, dengan ketampanannya, dengan ini dia pikir ini, dia bisa menikmati semua. Aku tidak menghalangi mataku, katanya, daripada memandang segala sesuatu. Coba bayangkan ketika kita yang menikah ini misalnya, gitu. Ketika misalnya bilang, nanti kalau aku mati, tapi nikah lagi, misalnya kayak gitu aja. Secara hukum iya bisa, tetapi bagaimana bisa? Cobalah bayangkan, iya kan? Jadi betapa menderitanya, saudara. Ketika pada fase dia sudah umurnya sekian, sementara dia tidak bisa meninggalkan hasratnya itu, bagaimana penderitaan? Hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Iya, hanya Tuhan. Nggak ada yang lain. Hanya Tuhan. Hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita dilepaskan dari segala penderitaan kita. Penderitaan untuk menjadi lebih dari yang lain. Mereka yang tidak berusaha untuk masuk ke dalam firman Tuhan tidak mungkin bisa menjadi kesaksian baginya. Orang-orang yang mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan dan memuaskan kehendaknya sepenuhnya bergantung pada dorongan mereka untuk mengejar firman Tuhan. Makanya dikatakan, saudara, pada mulanya adalah firman. Itu dalam itu, saudara. Kalau boleh kita katakan sebetulnya Tuhan yang nyata itu adalah firman. Iya. Orang bisa bilang, menyembah Tuhan, Tuhan, pokoknya Tuhan kok adalah Tuhan Yesus gitu. Kamu sedang menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun kamu menyebut Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus yang dipercayai orang, diperbudak oleh orang itu. Iya kan? Kalau engkau tidak menyembuhkan aku, ada lagi Tuhan-Tuhanan. Siapa yang Tuhan sekarang? Ketika kita tidak berani menerima segala sesuatu yang tidak baik, bukankah kita seorang pemberontak? Benar nggak Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita? Mana? Bohong. Salah. Nggak benar. Tuhan Yesus sendiri, dia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kok. Ketika kita diizinkan mengalami tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kita. Ketika hati kita berpaut kepada harta kita, kepada rumah kita,
Saya kan termasuk ngontrak juga sekarang. Betul nggak? Sama-sama kan? Kalau orang tanya, wah ini sudah rumahnya? Enggak, kami ngontrak di sini. Ya, karena saudara, yang kita pikir tentang masa depan itu saudara, apa yang bisa kita pertahankan saudara? Oh semua mau kita tinggalkan kok. Haleluya. Baik, Tuhan. Harus sudah lihat-lihat ke atas. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Bila hari ini Tuhan, kami boleh menghidupi Engkau, menghidupi firman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Tuhan, Tuhan memberkati semua.